Pada tahun 2021 ini kami melakukan perbaikan aplikasi untuk penyelenggaraan program pendidikan kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha. Aplikasi yang sudah kita benahi tersebut di dalamnya mengandung hal-hal atau 7 perubahan pokok. Perubahannya yang pertama Pak Dirjen saya laporkan dan Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini kalau kemarin itu penerima dana bantuan sekitar 4.000-an lembaga, hampir 10% saya blokir sementara. Ini ada kalimat sementara. Karena penyelenggaraan tahun 2020 berdasarkan evaluasi dari tim kami itu tidak sesuai dengan MOU. Dan pada tahun 2021 ini, Pak Dirjen, perubahan baru juga, setiap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan MOU antara direktorat dengan lembaga penyelenggara, maka anggarannya diminta untuk mengembalikan dan tetap diblokir untuk beberapa tahun. Pertama ini. Yang kedua, Bapak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, sasaran program PKK ada perubahan untuk tahun ini usia 17-25 tahun. PKW-nya 15-25 tahun. Kalau tahun kemarin 17-30 maksimalnya. Nah, ini yang prioritas adalah pemegang Kartu Indonesia Pintar, Pak. Dan Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah, aplikasi ini sulit dibobol karena kami sudah melakukan koordinasi dengan Dukcapil, Pusdatin, dan kemarin dengan pemegang kartu pengelola Kartu Prakerja di Menko Perekonomian, sehingga kewajibannya semua calon penyelenggara harus memasukkan nomor induk kependudukan calon peserta didik dan nomor HP. Jadi nanti kalau usianya di luar usia 25 tahun jelas tidak akan bisa masuk, ditolak aplikasi. Anaknya masih sekolah, ditolak aplikasi. Mahasiswa, ditolak aplikasi. Sudah dilatih tahun sebelumnya, ditolak aplikasi. Kalau anak-anak itu sudah masuk ke dalam Kartu Prakerja, akan ditolak aplikasi. Ini dan itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini untuk memperbaiki sistem yang ada, moga-moga sasaran yang kita didik betul, tidak ada terjadi lika-liku seperti tahun kemarin. Ini juga, dan mengapa perlu ada HANP? Karena kita ingin melakukan kontrol pada penyelenggaraan dan peserta didik dikasih hak untuk melakukan penilaian apakah penyelenggaraannya itu baik atau tidak. Tanpa adanya HP maka tidak akan masuk dalam aplikasi. Terus yang perubahan keempat, Bapak Dirjen sekalian, untuk MOU dengan IDUKA wajib memasukkan dokumen MOU-nya, foto industrinya, dan papan nama nomor telepon industrinya untuk melakukan verifikasi. Dan ini yang penting, nanti dalam laporan akhir di video wajib ada testimoni dari IDUKA. Ini perubahan yang keempat. Yang kelima, yang menilai proposal nanti bukan orang atau tim, tapi akan di-ranking langsung dinilai oleh aplikasi. Sehingga kita tidak ada tim penilai, tapi tim yang ada adalah melakukan verifikasi apakah dokumennya benar atau tidak. Dan keabsahan dokumen itu yang akan diverifikasi, terus juga menetapkan jam pelajarannya dan tanda biaya. Itu perubahan yang kelima. Yang keenam, Bapak dan sekalian, ada hal baru. Yang keenam ini proses pembelajaran. Di pusat, di Jakarta, di direktorat itu membuat ruang pengendali pembelajaran. Bapak Ibu sekalian diwajibkan setiap proses pembelajaran harus menghidupkan pewaktu belajar yang ada di aplikasi. Sehingga setiap saat kalau pewaktu nggak dihidupkan, maka akan dihitung dalam aplikasi kami tidak ada proses pembelajaran. Itulah yang nanti diminta untuk mengembalikan anggaran yang sudah diterima. Dan termasuk juga proses uji kompetensi sudah diselaraskan datanya dengan di LSK. LSP sedang progres. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini perubahan ketujuh. Untuk usulan hanya bisa memungkinkan satu di aplikasi. Kalau sudah milih PKK, PKK, PKW, PKW. Beda alamat, satu pemilik jelas ditolak oleh aplikasi.
Satu alamat, 2 pengusul akan ditolak oleh aplikasi. Ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, perubahan tahun 2021, moga-moga pelaksanaan tahun 2021 itu lebih bagus nanti untuk daripada tahun 2020. Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nah perubahan-perubahan tersebut memang sudah kita antisipasi untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan tahun 2020. Dan pada saatnya Pak Dirjen lapor, setelah nanti Pak Dirjen melakukan peluncuran program PKK-PKW, nanti diakhiri dengan demo mengoperasionalkan aplikasi PKK-PKW tahun 2021. Demikian Pak Dirjen laporan kami.